Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga Katolik. Hari ini Minggu 24 Juli 2022. Bahan permenungan kita dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus merespon permintaan murid untuk diajarkan doa. Nah, doa yang diberikan oleh Yesus kita kenal sebagai doa Bapa kami. Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dalam doa Bapa kami ini, unsur pertama adalah berisikan pujian kepada Allah. Nah, hal ini sering kali kita abaikan sebagai orang yang percaya, sebagai umat Kristiani yang beriman. Sering doa hanya kita pahami sebagai ungkapan keluh kesah hati semata, atau hanya sebagai sarana untuk menyampaikan daftar-daftar pergumulan hidup kita. Nah, dalam ungkapan pujian yang kita dengarkan dalam doa Bapa kami tadi, kita diajak untuk pertama-tama memuji dan memuliakan Allah, menyadari bahwa siapa Tuhan bagi hidup kita. Yang kedua, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dalam unsur yang kedua, pada doa Bapa kami ini berisikan sebuah permohonan.
Tuhan mengajar kita agar meminta kepadanya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan untuk dihambur-hamburkan. Nah, Ia akan menjamin bahwa ketika kita meminta, maka Ia akan memberikan tentu sesuai dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Maka kita perlu meminta apa yang sangat kita butuhkan, sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Yang ketiga, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam poin ini, dalam doa yang berisikan tentang pertobatan ini, kita diajak untuk mengakui segala pelanggaran dan dosa kita tanpa perantara dan langsung kepada Allah. Nah, bagian ini menuntut kejujuran dan keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Dengan begitu, Ia akan mengalirkan kasih dan pengampunannya kepada kita. Jadi dalam doa Bapa Kami ini, unsur pertobatan tidak hanya diminta supaya kita mengakui kesalahan kita, tapi juga kita diminta untuk juga mampu mengampuni kesalahan sesama kita. Nah, dengan doa Bapa Kami yang singkat dan sangat sederhana ini, Tuhan hendak mengajar kita agar berdoa kepadanya seperti kita sedang berbicara dengan seorang sahabat kita, seperti seorang teman akrab kita, tanpa perlu merasa malu dan canggung di hadapannya. Nah, seperti seorang bapa yang memberikan yang terbaik bagi anaknya, demikian pula lah dengan Allah Bapa, tentu akan memberikan yang terbaik bagi kita, putra-putrinya, yang berani meminta dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kelihatan sangat-sangat mudah dan sederhana doa ini kita ucapkan dalam hidup kita. Tetapi bila kita doakan dengan sungguh, akan sangat berdampak besar dalam hidup kita. Sebab di dalam doa Bapa Kami yang sederhana ini terkandung begitu banyak makna yang mendalam. Mulai dari berisikan pujian kita kepada Allah, berisikan permohonan-permohonan yang kita butuhkan, hingga berisikan tentang pertobatan kita di hadapan Allah. Maka jangan kita merasa bahwa untuk mengungkapkan doa itu harus dengan kata-kata yang panjang dan bertele-tele. Cukup doakan doa Bapa Kami dalam setiap hidup dan perjalanan kita. Mari kita memuliakan Allah, kemudian kita memohon kepadanya apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita menyampaikan segala pergumulan kita. Kita berbicara, berkomunikasi dengan Allah Bapa layaknya sebagai seorang sahabat. Sebab Bapa akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Selamat pagi, selamat bermenung, dan mari mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.